wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada pertemuan kita kali ini. Nah, pada pertemuan kita kali ini, izinkan saya menyampaikan tentang sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah. Ini adalah salah satu tugas saya sebagai guru penggerak. Jadi saya akan memaparkan tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi lebih lanjutnya, ya. Capaian yang ingin dicapai adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, kayaknya Bapak Ibu kemarin yang ikut diklat kita di Pontianak, ya, kita sudah mendapatkan konsep Ki Hajar Dewantara, ya. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang di kurikulum Merdeka ini profil pelajar Pancasila yang harus kita tanamkan di jiwa siswa kita, ya. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, ini capaian yang ingin dicapai. Nah, sebelum saya lanjut, kita briefing dulu Bapak Ibu. Sekarang saya minta Bapak Ibu berdiri, ya, berdiri. Kita lakukan briefing. Ini perlu konsentrasi yang tinggi dari Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu cukup dengarkan dan ikuti apa yang saya katakan. Dengarkan dan ikuti apa yang saya katakan. Kita mulai, ya. Itik 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 ayam ayam itik itik. Ayam ayam itik itik ayam. Berapakah jumlah ayam? Ada yang benar, ada yang salah. 3. Ayam dan itik. 2. Salah. Ada lagi? Salah. Belum ada yang benar, ya Bapak Ibu? 5. Iya, benar sekali. Berapakah jumlah ayam? Itu yang harus. Bapak, siapa nama Bapak? Ya, makasih Pak. Benar sekali, kan yang saya dengarkan apa yang saya katakan. Ikuti, dengarkan dan ikuti apa yang saya katakan. Jadi saya tadi bilang berapakah jumlah ayam, berarti harus dijawab berapakah jumlah ayam. Oke, kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, ya. Kita angkat tangan ke atas. Angkat tangan ke atas. Nah, masih belum ada yang konsentrasi, ya. Ya, angkat tangan ke atas, oke? Ke depan. Ke samping. Ke samping. Oh, ikuti. Ikuti, oke. Bapak Ibu masih ada yang belum ikuti. Yang saya ucapkan, ya. Ya, nanti akan lebih konsentrasi. Terima kasih Bapak Ibu. Briefing ini juga bagus ya kita terapkan kepada siswa Bapak Ibu, ya. Budaya positif, budaya Bapak Ibu. Budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Kalau dilihat nilai-nilai atau keyakinan dalam diri kita sebenarnya sudah ada, ya. Tapi nanti kita akan lanjut pembahasan tentang nilai-nilai dan keyakinan. Budaya positif yang akan kita bahas di sini adalah tentang
disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Saya balikan dulu nanti. Ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, kemudian dengan 5 posisi kontrol, restitusi dengan segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas. Pegang dulu dan tidak sakit. Disiplin positif dan nilai kebajikan. Pertama ya tadi ya. Di sini ada perubahan paradigma, kemudian makna disiplin, dan ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, perubahan paradigma. Di sini ada, cobalah buka, kepalkan tangan Anda, bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Coba kita praktekkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kepala tangan Bapak Ibu. Bayangkan di tangan Bapak Ibu ini ada sesuatu yang sangat berharga, ya, yang sangat berharga sehingga begitu kuatnya menjaga karena penting untuk kehidupan Bapak Ibu. 5.000 Penting untuk kebutuhan Bapak Ibu di dalam kepala tangan Bapak Ibu. Jadi Ya. 10.000. Kemudian tiba-tiba ada seseorang, teman, keluarga ataupun saudara Anda mencoba untuk segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Mereka membujuk, menghardik, kemudian memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari uang atau hadiah kepada Anda agar membuka kepala tangan Anda. Coba saya praktekkan ya. Ibu, siapa namanya Bu? Ibu Nur Hasanah. Bu, bisa buka kepala tangan Ibu? Tolonglah Bu, saya ini perlu benar sesuatu yang ada di kepala tangan Ibu. Tolonglah Bu, saya perlu, saya ini perlu sekali. Mungkin kepala tangan Ibu ini membantu saya. Ibu tidak mau masih membantu saya? Tidak. Kenapa Ibu? Tolonglah Bu, anak saya sakit Bu, di rumah sakit Bu. Bantu saya Bu. Saya ini tidak ada siapa-siapa lagi di sini. Anak saya terbaring di rumah sakit, saya tidak punya apa-apa. Mungkin di kepala tangan Ibu untuk bisa membantu saya. Belok 4.000-nya. Oh iyalah, kalau gitu Ibu tidak bisa membantu saya. Ini tak penuh dah. Saya catat Bu namanya. Eni, bisakah Ibu membuka kepala tangan Anda Bu? Tidak Bu, saya perlu sekali Bu. Saya mau bayar hutang Bu. Saya banyak Bu. Tolonglah Bu, bisa ke Bu? Tidak bisa. Oke, terima kasih. Dua guru yang saya coba menggoda, tapi tidak mau membuka tangannya. Walaupun saya bicara, ya saya sakit, ya. Tapi dalam pembicaraan kita tadi, apakah ada rasa sedikit Ibu? Ada rasa sedikit? Ibu ingin membantu? Ada. Itu respon. Ibu? Iya, ada. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, di percobaan perubahan paradigma ini, ya, di sini ada pertanyaan. Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepala tangan Anda? Tapi tadi tidak ada yang mau membuka ya. Kemudian, apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Sekarang saya tanya kepada Ibu Nur Hasanah, kenapa Ibu tidak membukanya tadi Bu? Silakan dari mana? Ada baju salah gitu. Tidak mau membukanya, walaupun seseorang itu berada dalam kesulitan, benar-benar kesulitan yang ya iyalah menurut hati nurani kita ya, tetap Ibu tidak mau membukanya. Kalau Ibu bagaimana boleh? Suatu hal yang berharga ya, walaupun pasti ada alasannya ya. Kemudian siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Diri sendiri. Jadi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita untuk ini mau membuka atau tidak. Alasannya apa? Ya. Kalau dilihat tega sekali Ibu ya. Ya, jadi diri kita sendiri yang mengontrol ya. Apa yang kita perbuat?
Nah, 195. psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian dikembangkan dan dinamakan Choice Theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di situ ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini biasa mungkinnya kita lakukan, guru mengontrol murid. Jadi maunya kita ini murid ikut apa kata kita. Tapi tidak semua murid juga bisa mengikut kata kita, ya kan? Ada yang lawan. Kemudian kenapa murid bisa mengikuti kata mengikuti kata kita? Karena dia mengikhlaskan dirinya untuk iyalah saya itu membuka dirinya. Seperti tadi itu, ya kan? Tidak mau membuka diri karena kontrolnya ada pada diri. Terus ada juga yang mau membuka karena memang ada yang pengaruh. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, ini ada yang positif dan bermanfaatnya tergantung ada guru masing-masing dan penerimaan murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini nih kalau misalnya nak, janganlah kamu melakukan itu, kasihanlah ibu, nanti ibu dimarah oleh kepala sekolah. Nah, ini pembuat merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak, orang dewasa kita ada hak untuk kamu loh nak, harus begini loh nak, ya. Karena kita orang dewasa. Jadi ini yang miskonsepsi tentang makna kontrol. Bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stimulus respon itu yang tadi ibu rasakan, ya kan? Ada rasa sih ingin membantu, ya, ingin membuka. Bu Leni juga gitu kan, ada rasa, ya kan? Nah, itu stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ternyata kontrol itu kuat, saya nggak bisa. Padahal ada stimulusnya tadi nih, keinginan untuk membantu. Jadi bila kita ingin membuat kemajuan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya, jadi kita sendiri yang harus mengubah diri kita. Ya, bagaimana cara kita memandang, ya, bagaimana cara kita mengubah paradigma kita. Stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon tadi ada rasa, ya. Teori kontrol itu tidak mau membuka. Realitas, kebutuhan kita sama. Menurut stimulus respon itu kebutuhan kita sama. Tapi menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Ya. Tadi kan berbeda-beda, tapi tidak mau. Kemudian semua orang melihat hal yang sama kalau stimulus. Tapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Tapi di teori kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku buruk pun baik pun memiliki tujuan. Saya bisa mengontrol orang lain. Di teori hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pemaksaan ada pada saat dudukan gagal. Kalau di teori kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Kalau di teori model berpikir menang-menang. Jadi perbedaan ini. Masuk pada makna disiplin.
kita ini ya tentu berkaitan dengan disiplin ya Bapak Ibu. Tujuan dari disiplin adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi sekarang pandangan kurikulum sekarang berpatokan pada Ki Hajar Dewantara. Jadi peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kalau dulu kan peraturan menakutkan ya Bapak Ibu. Kalau kita tidak disiplin ada sanksinya. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara peraturan itu harus dalam suasana yang merdeka. Ya. Jadi menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai kebajikan. Nah, ini Bapak. Nilai kebajikan menurut Ki Hajar Dewantara dan Dian Kosen, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Diri kita punya nilai Pak, Bu ya. Nah, dari kecil kita sudah ditanamkan nilai-nilai positif oleh orang tua. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ya. Dari kecil kita sudah ditanamkan nilai-nilai positif. Sampai sekarang pun masih melekat nilai itu. Benar Bapak Ibu? Ya. Jadi nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dian Kosen mengumumkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan nilai yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai yang akan kita tanamkan kepada anak didik kita adalah profil pelajar Pancasila. Apa itu nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila? Nah, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Ini tentu sudah ditanamkan kepada diri kita oleh orang tua kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berbineka global, gotong royong, kreatif. Jadi ini yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita supaya menjadi profil pelajar Pancasila. Disiplin positif dan nilai kebajikan. Ini bagaimana? Disiplin positif, penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Jadi mulai sekarang yang ingin ditekankan adalah disiplin positif tanpa ada kekerasan dan ancaman. Ya, untuk di sekolah. Untuk di rumah juga seperti itu ya, bisa diterapkan di rumah Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua. Ya. Anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Kamu kalau melakukan ini nanti seperti ini loh akibatnya. Gambarannya ke depan seperti ini. Itu harus kita jelaskan konsekuensinya ya. Kemudian mengajarkan anak tanggung jawab, rasa hormat dan berinteraksi. Ini disiplin positif. Kemudian nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama. Jadi kalau di sekolah nanti kita buat kesepakatan dengan anak tentang nilai-nilai yang disepakati. Kalau di rumah bisa dengan anak ya. Kita buat kesepakatan dengan anak-anak kita. Ya, kalau di rumah kamu maunya apa? Nanti kan akan saya jelaskan bagaimana kita membuat kesepakatan kelas atau kesepakatan dengan anak-anak kita. Kemudian nilai lintas
budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, prinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Inilah nilai-nilai yang harus kita tanamkan, ya, kepada anak didik kita ataupun kepada anak kita sendiri. Ya. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada 3 pembahasan kita. 3 motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, dihukum oleh penghargaan, dan restitusi. Kita bahas tentang 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya. Ya, misalnya kita datang tepat waktu, takut nanti kena hukum. Ya. Berarti dia menghindari hukuman. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang tua, orang lain ya. Biasanya kalau di rumah, contoh di rumah nih, nah, kamu puasa ya, nanti kalau lu habis puasanya, lu kasih uang 100.000. Berarti untuk melakukan sesuatu itu mendapatkan imbalan. Kalau di sekolah gimana? Nilai tinggi ya. Ya, bonus kasih hadiah, ya kan? Bisa melakukan ini nanti nilainya tinggi. Bonus, ya. Ya itu ya. Berarti anak melakukan itu karena hadiah, ya. Kalau tidak ada hadiah, bagaimana? Apa mau mereka melakukannya? Tidak mau pasti, ya kan? Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira Bapak Ibu dari ketiga ini manalah yang baik? Kira-kira mana lah dari ketiga ini, Bapak Ibu? Bapak Ibu pilih mana? Nomor 3. Ya, yang tentu yang kita harapkan adalah yang nomor 3 ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentu yang kita harapkan yang nomor 3, ya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Ini hukuman, ya. Jadi dilakukan untuk mengubah perilaku, ya, agar sesuai dengan apa yang peraturan yang berlaku di sekolah, ya. Konsekuensi akibat dari sesuatu perbuatan yang harus ditanggung seseorang atau pendirian yang bersifat positif maupun negatif. Ini konsekuensi, ya. Jadi dari perilaku siswa ini nanti akibatnya apa? Konsekuensi yang harus kamu tanggung apa? Ini harus dijelaskan. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kira-kira dari ketiga ini mana yang lebih baik untuk siswa? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi, ya, benar sekali ya, restitusi, ya, karena kita ingin menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ada dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan merusak ketepatan, penghargaan menurun kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri. Ya. Jadi hukuman dan penghargaan ini akan berpengaruh seperti ini. Ya.
dari hukuman dan penghargaan yang sudah dijalankan. Jadi ini pengaruhnya. Ini boleh masuk ke dalam grup ya? Kemudian kita ke restitusi. Nah, apa sih tadi kan disebut restitusi ya? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, mencari solusi untuk masalah, membantu murid berpikir terpotong gitu ya. Berpikir terhadap orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Kayaknya ini tugas kita sebagai guru bimbingan konseling ya, Ibu ya. Nah, kita membantu siswa untuk memperbaiki kesalahannya, mencari solusi untuk masalahnya, penyelesaiannya seperti apa, ya. Jadi ini baik untuk kita ya, bimbingan konseling. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara itu sekarang filosofinya itu menuntun. Ya, guru menuntun siswa mendapatkan apa yang diinginkannya. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi bukan paksaan Bapak Ibu, tawaran. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi siswa itu melakukan suatu tindakan itu pasti ada kebutuhan yang belum dipenuhinya. Restitusi diri adalah cara paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi fokus pada karakter anak bukan tindakan ya. Restitusi menguatkan, restitusi berfokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, untuk kurikulum Merdeka ini kayaknya nama peraturan itu sudah diganti dengan keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Contohnya nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai roda 2 atau motor? Mengapa? Mengapa kita misalnya, nah kamu harus pakai helm. Kenapa? Untuk keamanan dan keselamatan. Nah, itu nilai kebajikan. Ya, nilai kebajikan yang harus diterapkan. Jadi peraturan atau keyakinan kelas itu dibuat untuk mendukung nilai-nilai kebajikan kita. Yang tadi ada kejujuran, keamanan, keselamatan, tanggung jawab, ya kan? Nilai-nilai kebajikan tadi kan? Nah, jadi semua keyakinan kelas itu dibuat harus ada nilainya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena untuk kesehatan. Jadi nak mengapa harus mengerjakan tugas? Ya, karena untuk mendapat nilai supaya kamu jadi untuk tanggung jawab ya. Kenapa harus datang tepat waktu? Ya, harus konsekuen dengan waktu. Jadi sekarang peraturan sekolah itu berubah menjadi keyakinan kelas. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, kita harus melakukan kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Nah, caranya Bapak Ibu kalau di dalam kelas kita buat kesepakatan. Jadi anak-anak yang membuat sendiri kesepakatan kelas. Jadi setiap anak diberikanlah satu kertas ya, suruh tulis buat kesepakatan untuk kelas kalian. Mungkin ada yang nulis menjaga kebersihan,
tidak boleh mengganggu teman, ya kan? Nanti itu dikumpulkan, ditempelkan, jadi dipilih. Nah, ini berdasarkan kesepakatan kalian. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini harus konsekuen, harus diikuti. Kalau melanggar bagaimana, Bu? Nah, melanggar nanti ada penanganannya, ya. Jadi bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas di sekolah. Ya. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Nah, misalnya, dan keyakinan kelas itu juga tidak bisa dibuat banyak ya. Jadi kalau banyak tuh anak-anak pasti nggak akan ingat. Keyakinan kelas cukup sedikit saja yang harus mereka ingat. Banyak-banyak nggak akan mereka ingat. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah, pernyataan-pernyataan universal itu misalnya yang tadi, kita harus menjaga kebersihan, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mengganggu, mengolok teman. Ini siswa yang buat sendiri, jadi kita hanya mengarahkan. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh ada kata tidaknya. Jadi harus tadi kita harus menjaga kebersihan kelas. Kita harus menghormati teman, guru. Ya, pernyataannya harus positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuai yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Seperti itu tadi yang saya bicarakan tadi. Ya, jadi anak yang membuatnya, anak yang berpendapat, ya, nanti dikomunikasikan kepada anak. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita manusia ini punya kebutuhan dasar ya Bapak Ibu ya. Semua yang kita lakukan juga berdasarkan kebutuhan kita. Ada cerita Ibu Ambar, guru wali kelas 7A di SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 7A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Bagaimana? Menurut Bapak, kalau Bapak di posisi Ibu Ambar, apa yang Bapak lakukan? Ya? Dipanggil Doni, kemudian ditanya apa masalahnya. Ya, kenapa ambil makanan? Ya, jawab. Nah, pasti jawaban Doni kan karena ingin memenuhi kebutuhannya ya kan? Ya ini kan mungkin dia di rumah tidak makan, ya kan? Tidak disiapkan makan. Nah, begitu di sekolahan tidak ada uang jajan ya kan? Mungkin jadi di sekolahan. Iya. Jadi di sini ada perilaku yang dilakukan oleh si Doni ini berdasarkan kebutuhan dasar manusia, ya kan? Nah, kebutuhan dasar manusia, benar sekali ya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Bertahan hidup ya. Jadi yang dilakukan Doni tadi yang mana ya? Bertahan hidupnya. Kemudian ada kebebasan, ada kesenangan, ada cinta dan kasih sayang, ada penguasaan. Ada penguasaan juga ya. Ya, karena dia memaksa tadi ya, menguasai teman-temannya. Jadi kebutuhan dia untuk menguasai teman-temannya, kemudian untuk bertahan hidup. Ya benar sekali ya. Jadi segala perilaku kita ini sebenarnya diarahkan oleh suatu kebutuhan, ya?
kebutuhan yang kita inginkan. Cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, bertahan hidup, kesenangan. Begitu juga dengan siswa, untuk mereka melakukan perilaku itu tertentu berdasarkan kebutuhannya. Kemudian dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita, dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Ya. Sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Jadi kita ini punya dunia berkualitas loh. Tentu, apa isinya? Seolah-olah seperti memori kita, ingatan kita, ya, yang melekat benar. Berisi apa? Orang-orang atau hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, kita sebagai guru menginginkan kepada siswa bahwa hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ada masuk ke dalam dunia berkualitas anak, ya, supaya anak tuh mengingatnya. Kalau kita sebagai orang tua ini kan kita tanamkan, nah, misalnya kan, kamu harus jujur, tidak boleh bohong. Dari kecil udah kita tanamkan. Otomatis kan dalam dunia berkualitasnya ini akan ingat sampai dia besar, ya, sampai dia besar. Wah, di orang tua saya dari kecil saya dibilang tidak boleh jujur, tidak boleh apa? Tidak boleh bohong, harus jujur, tidak boleh mengambil milik orang lain, ya kan? Kemudian harus misalnya sholat nak, yang keagamaan dalam segala tadi, ya, profil belajar Pancasila. Siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup? Itu yang ada dalam dunia berkualitas. Jadi orang-orang yang penting. Kalau boleh tahu, Pak, siapa yang paling penting dalam dunia berkualitas? Bapak? Fitri. Ada lagi, Pak? Ibu. Ada? Anak. Kalau ibu, siapa yang ada dalam ibu, suami, anak? Nampaknya seperti semuanya sama ya. Pasti kita akan menjawab. Jadi siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup? Tapi mungkin ada yang pacar ya, paman ada banget. Ya mungkin paman, ya itu tadi kan, paman mungkin sangat berharga pada diri bapak karena memang paman itu mungkin yang mensupport bapak. Ya, membimbing, ya, mantan guru ada, ya, guru, ya, guru, ya. Tentu kita akan ingat ya, dulu misalnya teman juga bisa juga ya Pak ya, kalau memang teman kurang ya Pak. Karena kita beda-beda semuanya ya Pak ya, Bapak Ibu semua beda-beda, tergantung dari pribadi Bapak Ibu siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup. Kemudian yang ada pada dunia berkualitas kita itu nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda. Kalau Ibu ada nilainya, nilai kebajikan yang terpenting dalam hidup. Ibu siapa nih? Saya baru lihat Putri. Gimana Bu Putri, ada nilai-nilai kebajikan? Apa itu? Jujur. Nilai kebajikan jujur. Kalau Bu Deni, nilai kebajikan yang ada apa yang terpenting dalam hidup? Suka menolong. Ya berarti agama. Kalau saya tanggung jawab, ya, disiplin, ya, kita beda-beda. Saya memang ditanamkan oleh orang tua saya, kamu harus bertanggung jawab. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus tanggung jawab. Kemudian kamu harus disiplin dari segala apapun, waktu,
Ya. Pekerjaan harus disiplin. Jujur, ya pasti jujur. Yang saya ingat dari orang tua. Selebihnya saya pelajari dari pengalaman. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Bu Yuliana, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Kalau Bu Yuliana apa? Ya, sama. Sabar, ya. Ya, karakter atau sifat. Benar sekali ya. Nah, kemudian apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Bu Luciana. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan sampai saat ini? Menjadi istri yang bekerja. Pencapaian yang sangat dibanggakan. Kalau Ibu Fitri yang menjadi kamu tadi seorang wanita karir rumah tangga. Benar sekali ya. Jadi kalau saya sendiri yang saya sangat banggakan, ya, saya sekarang berdiri di depan Bapak Ibu. Yang dulunya saya hanya ibu rumah tangga. Dan dengan perjuangan yang bagaimana saya bangkit kembali dari keterpurukan saya. Ya, bukan perjuangan yang gampang. Kemudian akhirnya berhasil berdiri di depan Bapak Ibu, inilah saya. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Anak-anak berhasil, keluarga harmonis, ya. Kalau Bu Marini ada? Bu Marini, keluarga. Iya. Nah, ya. Yang paling bermakna menurut Bapak Ibu adalah keluarga, anak-anak yang berhasil, ya. Itu sangat bermakna. Kemudian ada restitusi dan 5 kontrol. 5 posisi kontrol. Ada penghukum. Kira-kira Bapak Ibu masuk di mana ini ya? Ada penghukum, ada pembuat bersalah, ada teman, nanti ada pemantau dan ada manajer. Bapak Ibu bisa koreksi diri sendiri ya, Bapak Ibu masuk di mana selama ini ya. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini contoh-contoh ya, kata-katanya ini ya. Patuhi aturan saya. Atau awas ya. Kamu selalu saja salah. Selalu kamu terus yang buat. Nggak jerak-jerak. Sana ambil sampah. Sana cuci WC. Pusat. Kamu terlambat terus. Sekarang kamu lari keliling lapangan 5 kali. Itu sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Guru akan bersuara lembut, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Kenapalah kamu buat lagi seperti itu? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kamu ulang lagi. Sedih Bapak enggak? Membuat merasa bersalah. Tapi apakah ini akan membuat anak menjadi penurut? Tentu. Apalagi yang penghukum, itu malah menyebabkan anak itu dendam. Kemudian teman, pada posisi ini guru tidak akan menyakiti
murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Misalnya, Adi, kamu ini terlambat terus. Jam berapa ini? Jam 7, Bu. Kenapa kamu terlambat? Tadi saya ketinggalan buku, saya pulang lagi. Selalu seperti itu. Ya. Jadi Bu, ya sudah kamu masuk saja sana, biar nanti Ibu bereskan. Nah, itu sebagai teman. Bagus nggak Bapak Ibu sebagai teman? Ya. Kalau saya menilai, ya untuk kita nih BK ya seperti itu ya, sebagai teman. Tetapi tetap kontrol kita harus ada ya Bapak Ibu ya. Jangan gini, jangan anak melakukan kesalahan, ya sudah sana masuk aja, nggak apa-apa. Nggak boleh ya. Tetap tetap harus ada kontrol dari diri kita. Nanti kalau kita seperti itu jadi anak-anak, nggak apa-apa, baik, bagus, ya. Ya. Nah, ada pemantau. Jadi Bapak Ibu kan nanti Bapak Ibu mulai sekarang sudah bisa bisa memikirkan ya, oh saya berada di posisi yang ini. Pemantau berarti mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Contoh kalimatnya ya. Apa yang telah kamu lakukan? Peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi hanya mantau ya. Jadi hanya tapi dia tidak akan memberi apa-apa, hanya memantau, hanya melihat, hanya menanyakan, tapi tidak memberi apa-apa, tidak memberi solusi apa-apa. Kemudian sebagai manajer, ada guru sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini, kata-katanya, apa yang kita yakini? Nah, apa yang meyakinkan kamu ya? Apa yang meyakinkan kamu? Terbalik ya. Iya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kata-kata seperti itu yang manajer. Kira-kira Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini, manakah yang lebih baik kita terapkan kepada anak? Tadi ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Iya, benar sekali. Jadi kita sebagai guru harus bisa meletakkan posisi kita pada posisi manajer. Apalagi kita bimbingan konseling ya Bapak Ibu yang kita tidak boleh menghukum, kita tidak boleh membuat rasa bersalah, kita tidak boleh juga memantau, hanya melihat saja. Kemudian tadi itu teman, ya. Kemudian, jadi kita harus menempatkan diri kita pada posisi manajer. Sebagai teman bagaimana Bapak Ibu? Bisa ya sebagai teman? Ya, bisa. Sebagai teman juga bisa, tetapi tidak, ya ada batasnya. Kita tidak bisa lepas dari kontrol kita. Ya, jangan mengikutkan apa kata anak. Kita jadikan anak sebagai teman, sebagai anak, tapi kita tidak boleh lepas dari kontrol kita. Karena yang memegang kontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Tadi yang saya suruh Ibu Nur Hasanah buka tangan, nggak mau ya kan? Kontrolnya ada di diri Nur Hasanah. Nah, penerapannya segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi
Kita di bimbingan konseling ini dapat ilmunya ini Bapak Ibu. Dalam menerapkan keyakinan kelas dan sekolah, dalam menerapkan budaya positif di sekolah, kita menggunakan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan siswa. Menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya. Jadi kita mengubah keyakinan anak ini identitas yang gagal tadi menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Apabila kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagah. Benar tidak Bapak Ibu? Kita mengkritik pasti ya, dia tidak akan terima. Maka kita harus meyakinkan dengan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya. Nah, misalnya anaknya mencontek. Nah tadi ibu ngawas ulangan, dipanggil ya, ngawas ulangan. Kamu ada yang mencontek ya? Iya Bu. Pasti ada alasannya. Kenapa kamu mencontek? Karena saya tadi malam tidak belajar. Oh begitu, baiklah. Berbuat perbuatan mencontek itu tidak apa-apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Dulu ibu waktu sekolah juga seperti itu, benar tidak Bapak Ibu? Benar. Dulu ibu sekolah juga seperti itu, ya. Nah, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin solusi dari penyelesaian bersama. Ya. Kamu berhak merasa begitu. Ini kalimat, ya. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, bukan kita langsung, oh itu tidak boleh, tapi kita untuk menstabilkan identitasnya, ya. Perbuatan kamu itu tidak salah, tapi mari kita bicarakan bersama-sama keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, kita manusia yang tidak sempurna. Dibuat anak ini merasa, oh dia ibu ini tidak marah, ya. Ibu ini tidak membuat dia down, ya. Setelah kita menstabilkan identitasnya, ya, kita validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Ya. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Sekarang kita masuk ke validasi tindakan yang salah ya tadi. Setelah kita identifikasinya tadi kan, pasti kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, tadi sudah saya tanya kan, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Iya Bu, saya nggak belajar di rumah tadi malam. Karena ya kan? Nah, habis nonton bola. Ya. Kemudian ada juga kalimat kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini tergantung dari perilakunya ya, pelanggaran perilakunya. Kalimat ini diucapkan tergantung pada perilaku anak. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, kamu harus menambah sikap yang baru. Ini apabila melakukan misalnya berkelahi, ya berkelahi. Ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini misalnya mungkin berkelahi ya. Jadi validasi dulu kesalahannya. Ya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Ya. Setelah kita validasi tindakan yang salah, kita masuk pada menanyakan keyakinan.
kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Setelah kita langkah pertama tadi ya, identitas, kemudian masuk ke validasi tindakan yang salah, masuk kepada menanyakan keyakinan. Jadi kata-katanya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Keyakinan maksudnya. Nah, kita kan tadi udah buat keyakinan kelas ya. Kamu tentu masih ingat keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Kira-kira dari perilaku kamu ini, yang tadi mencontek ini, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Misalnya keyakinan kelas tentang belajar yang rajin, ya. Oh iya Bu, saya melanggar tentang wajib belajar, ya. Wajiban saya untuk belajar. Misalnya atau contoh lain tentang ya yang kemarin itu membuang sampah sembarangan. Contoh ini Pak. Nah tadi Ibu lihat kamu buang sampah di halaman teras ya kan, di teras depan kelas. Kamu tahu itu salah? Ya Bu, tahu salah. Pasti kamu punya alasan. Ya Bu, aduh tong sampahnya nggak ada yang dekat. Ibu tahu itu salah, tetapi Ibu panggil kamu ke sini bukan untuk menghukum kamu, bukan untuk memberi sanksi kepada kamu, ya, tapi untuk mencari solusi dari penyelesaian masalah kamu ini. Itu kita sudah masuk identitas tuh, ya, kita masuk identitasnya, menetralkan identitasnya. Jadi kita bicara di sini untuk mencari solusi penyelesaian dari permasalahanmu ini, ya. Kamu tahu itu salah? Ya Bu, tahu salah. Jadi, apa alasannya? Mengapa kamu melakukan itu? Karena tong sampahnya tidak ada yang dekat Bu. Terus kita masuk kepada validasi tindakan yang salah tadi. Menurut kamu sudah melanggar keyakinan kelas? Ya? Kamu ingat kesepakatan kelas kita? Ingat tuh, kesepakatan kelas mana, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Jadi nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, ya, nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi kita tanyakan kepada anak, apa sih bayangan kelas yang ideal? Menurut kamu, kelas yang bersih Bu. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Tanyakan. Setelah ini kamu mau jadi orang yang seperti apa? Orang yang menjaga kebersihan Bu. Oh baik kalau begitu. Kalau memang itu yang kamu inginkan, kamu bersedia menjalankan semua ini? Bersedia Bu. Oke, kalau begitu Ibu akan pantau perkembangan kamu, kemudian nanti kita akan bicara lagi seperti itu. Ya, jadi sekarang kalau di bimbingan konseling itu kan ya, ada tekniknya. Ya. Jadi ini bisa diterapkan untuk guru-guru mata pelajaran, wali kelas, semuanya guru ya, masuk kita juga.
Jadi dalam menyelesaikan masalah ada di segitiga restitusi, mengidentifikasi identitas, ya, validasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kira-kira dari sini ada nggak yang mau Bapak Ibu tanyakan ya tentang budaya positif? Ya, inilah yang harus kita terapkan untuk mendukung kurikulum Merdeka ini yang berfilosofi dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Kalau kemarin yang Bapak Ibu yang ikut di diklat kita di Pontianak, kita mendapatkan materi tentang guru penggerak. Karena yang mengadakan fasilitator guru penggerak, jadi kita mendapatkan materi tentang Ki Hajar Dewantara, ya, filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian ya, bagaimana melakukan hal-hal baik pada murid. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan di sini? Ya, materi. Bisa sekali Bu, bisa. Makanya di sini saya memang diminta untuk menyebarkan ini. Ya, karena ini adalah berimplementasi kepada kurikulum Merdeka. Jadi kita harus menciptakan anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, jadi penerapannya di sekolah ini tidak lagi yang harus hukuman bagaimana ya, karena kita tahu sendiri ya, kita juga merasakan kalau kita dihukum, merasakan waktu sekolah kalau dihukum kan apa rasanya ya kan, nggak enak ya. Iya, kalau dihukum guru gitu kan masih ingat. Sampai sekarang saya juga masih ingat kalau waktu dihukum di sekolah, di SD, di SMP, di SMP masih ingat. Jadi maunya pemerintah bahwa jangan sampai itu terjadi di anak-anak sekarang. Jadi budaya positif ini sangat baik ya untuk kita terapkan. Jadi bisa sekali Ibu ya, kalau Ibu ingin menyampaikan ini ke teman-teman sekolah ya. Oh enggak. Ya, jadi kita memang disebarkan. Jadi guru-guru tahu. Jadi kita harus tahu bagaimana kita harus menempatkan diri kita. Dari ini tadi Bapak Ibu, kira-kira sekarang Bapak Ibu harus menempatkan diri Bapak Ibu sebagai apa? Sebagai apa? Manajer. Iya, benar sekali. Sebagai manajer. Ya, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pemantau, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, bukan sebagai teman, tetapi sebagai manajer. Boleh juga, boleh sebagai teman, tapi Bapak harus bisa kontrol diri. Jadi jangan lepas kontrol lalu terhanyut dalam pertemanan. Karena anak-anak sekarang memang kita harus seperti itu ya, memang harus dilakukan ya sebagai teman. Tapi kalau mereka melakukan kesalahan, tetap harus kita konsekuensi. Ya, di tergantung anaknya. Ya. Ya, harus bisa nahan emosi juga. Bagaimana pengendalian emosi kita? Ya. Ya. Anaknya yang apa, Pak? Merangkul. Ya. Kita berhenti dulu, Pak Ibu ya. Disiplin positif dan nilai kebajikan. Penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Anak diajarkan untuk memahami konsekuensi perilaku
Ya, mengajarkan anak tanggung jawab, rasa hormat, berinteraksi, nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, nilai lintas budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, layanan keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, dan keselamatan kesehatan. Nilai-nilai ini yang perlu ditanamkan. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Baiklah Bapak Ibu, karena saya sudah menyampaikan ini, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan Bapak Ibu bisa menerapkan ini di sekolahan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Ibu Lilis selaku Ketua MPWK.